Perkenalkan, nama saya Kavera Laktianto, NIM 1822336, dan di sini teman Saya Wilson dengan NIM 1822312. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari laporan virtual lab UAS kami untuk keperluan ujian akhir semester kami untuk mata kuliah POM. Next. Oke, jadi di sini ada functional requirement-nya untuk functional requirement, dan next. Non functional requirement itu dua-duanya masih sama dengan yang UTS karena kami masih membuat virtual lab dengan topik fisika. Next. Oke, untuk sistem thinking, jadi di sini kami mengembangkan virtual lab dengan sistem yang satu kesatuan atau holistik yang dirancang untuk mendukung pembelajaran mahasiswa TPB, tapi bukan hanya sekedar sekumpulan fitur yang terpisah-pisah. Tujuannya untuk menyediakan akses materi, simulasi, dan kuis interaktif mudah digunakan realistis untuk mahasiswa TPB. Komponen pembentuknya ada aktor, yaitu mahasiswa TPB, front end-nya dari React Native, lalu kalau back end-nya memanfaatkan Firebase, dan modul terakhir dan modul edukasi berupa materi, simulasi, dan kuis. Next. Untuk interaksi antar komponennya seperti bisa dilihat pada gambar, jadi situ sudah digambarkan mana saja komponen yang saling berkaitan. Oke, untuk design thinking masih sama dengan yang UTS. Bisa dilihat saja, untuk yang pertama ada yang nya, lalu ada define, next, lalu ada ideate, dan prototype, dan testing. Next. Untuk prosesnya juga masih sama, bisa dilihat saja pada tabel. Next. Untuk literasi desain, kami hanya melakukannya satu kali dengan membuat langsung untuk aplikasi mobilenya, serupa dengan virtual lab yang telah kami buat di versi website. Untuk user interface desainnya, kami melakukan perubahan pada tipografi yang awalnya menggunakan sans serif dan sekarang berubah menjadi roboto. Alasannya masih sama, yaitu mencari font yang modern, simple, dan profesional. Untuk logonya juga kami telah membuat untuk yang aplikasi mobile sehingga saat download APK ada gambarnya. Kalau palet yang digunakan masih sama untuk primer, sekunder, maupun warna statusnya. Next. Untuk user experience design juga masih sama dengan yang UTS, yaitu ada virtual lab interaktif. Next. Dan yang kedua ada responsivitas layer. Next. Berikut adalah use case diagram yang dibuat untuk virtual lab ini, aplikasi virtual lab. Next. Lalu juga ada activity diagram yang menggambarkan alur proses dari aplikasinya itu sendiri. Next. Kemudian ada entity relationship diagram yang memungkinkan setiap user memiliki lebih dari satu quiz history. Ini akan ditampilkan di bagian quiz history nanti. Berikut adalah Gantt chart dari timeline pengerjaan UAS kami, UAS POM kami, dan juga estimasi biaya proyek. Untuk estimasi biaya proyek sebenarnya semua komponennya itu tidak menggunakan biaya, tapi karena perlu dihitung man work hours, di sini kami menghitung 12 jam pekerjaan dikali dengan 50.000 per jam, sehingga total biayanya kira-kira 600.000. Next. Untuk proses implementasinya masih mirip. Itu kami membuat suratnya terlebih dahulu, kemudian pembuatan backend, lanjut dengan tahap pengujian, evaluasi, dan kemudian di deploy. Untuk teknologi yang digunakan, plannya kami menggunakan React Native Expo, database dan notification-nya masih menggunakan Firebase, hostingnya kami menggunakan Carousel, dan untuk version control collaboration-nya kami menggunakan Git dan GitHub. Oke, berikutnya adalah pengujian functional requirement dan juga non functional requirement. Untuk pengujian functional requirement bisa dilihat saja. Next. Mayoritas dari pengujian tidak ditemukan bug sama sekali, sehingga tidak ada solusi dan perbaikannya. Dan hasil pengujiannya kebanyakan berhasil. Namun ada beberapa yang ditemukan bug, contohnya pada bagian materi. Next. Yaitu pada simulasi virtual lab penjumlahan vektor, di mana garis vektor bisa melebihi batas koordinat yang dapat dilihat oleh pengguna. Lalu juga sama untuk simulasi virtual lab materi graf parabola. Sehingga perbaikannya bisa adakan fitur drag atau swipe untuk bagian kanvas koordinat grafiknya, sehingga pengguna bisa tetap melihat vektor yang keluar dari batas. Next. Masih next sampai di bagian akhir ada bug pada bagian logout, karena logout ini hanya berfungsi untuk aplikasi mobile saja dan tidak dapat dilakukan pada website. Untuk solusinya kami harus mencari workaround atau solusi untuk memperbaiki fitur logout khusus pada versi website. Next. Untuk pengujian non-functional requirement, untuk setiap parameternya bisa dibaca saja di sini. Namun bisa disimpulkan tidak ada masalah pada pengujian non-functional requirement. Next. Dan terakhir ada evaluasi, dan ini adalah hal yang masih dapat dikembangkan oleh aplikasi mobile kami, yaitu konsistensi kemiripan aplikasi web dan mobile, memperbaiki fungsi logout pada versi website, dan membuat variasi tipe soal quiz sehingga pembelajaran semakin beragam dan menarik. Oke, pada bagian berikutnya kami akan menjelaskan bagian demo aplikasi dari virtual lab fisika kami. Yang pertama, kami akan mencoba functional requirement registrasi. Untuk itu bisa ditekan dari yang tombol daftar di sini ketika belum punya akun. Emailnya bisa dicoba aja, contohnya, lalu tekan daftar. Nanti akan muncul pop-up registrasi berhasil. Jika sudah muncul modal ini, maka akan lanjut ke bagian functional requirement yang kedua, yaitu login, di mana pengguna bisa masuk ke dalam akun yang telah mereka daftarkan sebelumnya. Contohnya di sini bisa pakai yang coba aja cima.com. Lalu ketika tekan login, pengguna akan langsung berpindah ke halaman beranda dari aplikasi virtual lab kami, di mana di sini dari beranda kita bisa melihat ada 3 menu penting ya. Yang pertama ada beranda, yang kedua ada quiz, yang ketiga ada profil. Oke, kita akan langsung mencoba dari yang pertama dulu, yaitu materi. Kita bisa pilih salah satu materi, contohnya penjualan vektor. Di sini bisa lihat materinya udah ada penjelasannya. Bisa di scroll ke bawah, ada rumus-rumusnya dan juga contoh penerapan dan juga contoh soalnya. Dan di bagian bawah akan ada kolom khusus untuk simulasi virtual lab dari masing-masing materi. Contohnya di sini resultan vektor ya. Di sini kita bisa coba aja visualisasi vektornya. Contohnya ya 100 koordinatnya tambah vektor. Lalu yang kedua min 100 sama 100 tambah vektor. Oke, nanti di situ bisa dilihat ada hasil dari si vektor resultannya. Bisa scroll ke bawah lagi. Ada juga detail-detail dari si resultan vektornya. Ya. Oke, kita akan kembali ke menu beranda lagi dan akan lanjut ke functional requirement berikutnya, yaitu mengerjakan quiz. Ke menu quiz dan pilih salah satu quiz. Kita contoh mulai yang graf parabola ya, mulai quiz. Ya, dapat dilihat di sini pengguna akan berpindah ke halaman quiz, di mana mereka bisa mengerjakan soal-soal berkaitan dengan materi yang mereka pilih. Contohnya graf parabola bisa diisi aja. Kebetulan untuk quiz ini kami semuanya menyediakan soal berupa pilihan ganda saja.
Oke, saat kuis selesai dikumpulkan, maka sistem akan menampilkan skor dan juga jawaban benar dari si pengguna yang mengisi kuis tersebut. Oke, berikutnya kita akan lihat riwayat. Ketika lihat riwayat, pengguna dapat langsung melihat bahwa kuis yang baru saja mereka kerjakan akan muncul pada halaman ini. Bisa dilihat di sini yang tadi dikerjakan skornya berapa, dikerjakannya kapan, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya berapa lama. Oke, kita akan tekan kembali dan kembali ke menu kuis. Berikutnya kita akan mencoba menu profil akun, di mana kita bisa melihat informasi dari akun yang sedang digunakan oleh pengguna. Di sini ada beberapa yang bisa dilakukan, contohnya lihat riwayat kuis, tapi kita tidak akan mencoba karena tadi sudah. Lalu yang kedua ada ubah password. Ini adalah functional requirement berikutnya, di mana pengguna bisa mengubah password dari akun yang sedang mereka gunakan. Bisa tekan. Oke, di sini bisa diisi aja password lama, dan kita akan mencoba mengubah password dari akun tersebut. Ketika tekan ubah password, maka akan muncul notifikasi bahwa perubahan password telah berhasil diubah. Ya. Setelah tekan OK, pengguna akan kembali ke halaman profil, di mana kita bisa melakukan functional requirement yang terakhir, yaitu logout. Oke, bisa ditekan aja logoutnya. Oke, setelah muncul pop-up, bisa tekan logout. Jika tekan logout dari model tadi, maka pengguna akan kembali ke halaman login, sehingga keluar dari akun. Oke, sekian dari demo aplikasi Virtual Lab Fisika kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.